Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an wassalatu wassalamu ala al-huda lisairil umam wa ala alihi wa sahbihi ila akhiril anami amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kita akan menceritakan tentang salah satu hadis Rasulullah SAW. Bunyinya adalah al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga merindukan 4 macam golongan manusia. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang beruntung itu. Lantas siapakah mereka itu? Yang pertama, dalil Quran, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan tentu saja membaca Al-Quran itu yang kemudian dia dirindukan oleh surga lantaran membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran yang dia tahu maknanya, tahu makna tafsirnya, kemudian dia mentadabburi dan merenungi, mentafakuri Al-Quran. Bukan sekedar membaca kemudian dia tidak tahu maknanya, bukan sekedar membaca kemudian dia hanya cuma untuk memamerkan suara, kebagusan suaranya saja. Maka bila membaca Al-Quran, maka pahamilah maknanya itu hingga kita mampu meresapi kandungan maknanya, dan kemudian amalkanlah apa yang kita tahu dari Al-Quran itu. Maka orang-orang seperti itulah yang akan dirindukan oleh surga. Kemudian bercerita tentang Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pertama kali dalam bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran dalam bulan itu. Hudal linnas sebagai petunjuk, sebagai pedoman untuk manusia. Jadi sifatnya itu universal, bukan untuk sebagian kaum, bukan untuk sebagian umat. Intinya Al-Quran itu diturunkan untuk secara global, untuk sebagai rahmat lil alamin. Kemudian tepatnya Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun. Beliau bertahanus ataupun berkhalwat di Gua Hira tepat di malam 17 Ramadan. Maka diturunkanlah Al-Quran, yaitu surah yang pertama, surah Al-Alaq. Dan itu saja detail ceritanya itu lebih sudah dimaklumi. Kita tidak akan lagi menceritakan tentang detail peristiwa Gideon itu. Yang kita ceritakan adalah surah yang pertama diturunkan, yaitu Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka itulah surah yang pertama yang diturunkan di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya Ramadan adalah bulan yang lebih hebat, bulan yang dijadikan sebagai penghulu ketimbang bulan-bulan yang lain. Baik dikarenakan ada ibadah khususnya, yaitu puasa Ramadan, juga ada ibadah khusus sunatnya, yaitu tarawih, dan juga yang paling penting adalah Ramadan sebagai bulan yang diturunkan Al-Quran dalam bulan itu. Itu yang pertama, bahwasanya surga merindukan orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizul lisan. Surga rindu kepada orang-orang yang senantiasa menjaga lidahnya. Jadi mulutmu harimaumu. Siapapun kita tentu saja berpeluang kepada salah dalam hal berbicara. Kita senantiasa dalam 24 jam berpeluang lidah ini untuk melakukan kesalahan. Maka oleh karena itu, jagalah lisan, baik dari yang sifatnya menyakiti sesama kita maupun yang sifatnya menyakiti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebagai suri tauladan umat selalu mewanti-wantikan kita untuk senantiasa menjaga lisan. Dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, falyakul khairan, maka hendaklah dia itu berkata yang benar, berkata yang baik, aw liyasmut. Maka jika dia tak mampu mengadakan yang benar, jika dia tak mampu mengadakan yang kebaikan, maka hendaklah dia diam. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini harus menjaga hati-hati lidah kita. Lidah memang tak bertulang, tapi sekali terlontar kata-kata, maka dia mampu, maka dia berpotensi untuk meluluh lantakkan si pendengar. Maka karena itu, mulutmu harimaumu, itu sangatlah benar. Maka sebagaimana yang kita lihat dalam kitab akhlak yang bahasa Melayu,
fahfad lisanak, kata syair, hendaklah kamu itu menjaga lisanmu, wahtarid min lafzihi, dan berhati-hatilah kamu menuturkannya. Ini benar pemirsa dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan apapun bentuk perkelahian, perceraian itu berawal daripada lisan pada kebanyakannya. Maka itu yang kedua. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, surga itu rindu kepada orang-orang yang mau memberi makan kepada orang yang butuhkan, kepada orang yang kelaparan. Hari ini kita lihat bahwa dimanapun kita berada, di situ ada orang-orang yang senantiasa membutuhkan, yang kadar kehidupannya itu lebih kurang daripada kita. Maka kita ini sebagai makhluk sosial yang disebut manusia, hendaklah kita senantiasa peka dengan keadaan. Kita harus peka, kita harus sensitif, kita harus tahu bagaimana tetangga kita. Kita hari ini telah makan. Apakah tetangga kita sudah makan? Sebelum kita jauh memantau kepada khalayak yang lebih luas, terlebih dulu kita pantau tetangga kita. Kita telah makan hari ini. Apakah dia telah makan? Maka kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maka salah satu dari bentuk memuliakan tetangga itu adalah kita pantau keadaan dia. Kita hari telah makan, apakah dia telah makan? Kita pantau bagaimana keadaan keluarga dia. Apakah dia hari ini lebih baik? Apakah dia ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya? Maka seperti itu yang dianjurkan dan diajarkan agama kita, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang ketiga. Terakhir, poin yang keempat, wasa'imina fi syahri Ramadan, yaitu surga rindu kepada orang-orang yang berpuasa Ramadan. Maka hari ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan, peluang untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya. Maka mari hari ini kita lebih memaksimalkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebelumnya agak down, maka hari ini harus lebih up. Bila sebelumnya kita tarawihnya bolong-bolong, maka usahakan puasa kali ini, Ramadan kali ini, kita tarawihnya itu full. Bila dulu di puasa sebelumnya kita belum pernah tahajud, maka marilah di bulan ini kita mulai bertahajud. Kalau dulu di tahun sebelumnya kita belum salat duha, maka marilah hari ini kita salat duha. Kata Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, man hafaza ala syifatil duha, barang siapa yang dia mengistiqamahkan salat duha, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu, wa in kana mithla dzil bahar, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Siapa yang enggak tahu, siapa yang enggak kenal buih lautan? Begitu banyaknya, tiada satu pun dari zaman Nabi Adam sampai hari ini yang mampu menghitung berapa banyaknya buih. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang salat duha apabila dia mau mengistiqamahkan salat duha, apabila dia mau melanggengkan duha itu. Maka penonton dari Allah Subhanahu wa taala, inilah tausiah mauizah hasanah kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk berikutnya kita akan kembali membahas orang-orang yang akan mendapatkan nama Allah Subhanahu wa taala di akhirat, poin yang ke-7. Jangan kemana-mana, tetap selalu berada di channel Baisan Official ini. Dan bagi pemirsa yang belum berlangganan, silakan subscribe, kemudian di like, juga jangan segan-segan untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Tentu saja komentar-komentar yang sifatnya positif, yang sifatnya membangun dan mengkritik yang benar. Dan terakhir, jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya dosa kita ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi amal pada kita kemudian hari. Terakhir, di mana ada kekurangan dan kesalahan sebagai manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.